Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin siang dan juga sore, mungkin juga malam bagi teman-teman di sana. Hari ini kita akan membahas tentang kompensasi wage differential. Yang kita pahami bahwa wage atau upah merupakan mekanisme alokasi dari tenaga kerja. Kita memiliki prinsip bahwa dengan jumlah tenaga kerja yang tepat, dapat memiliki pekerjaan yang tepat pula. Mekanisme inilah yang disebut sebagai distribusi pendapatan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk membuat efisiensi pada alokasi distribusi pendapatan atau ekualisasi pada pendapatan, dibutuhkan arahan dengan misi yang sama, walaupun diperlukan dengan kegiatan atau kebijakan yang berlawanan arah dalam membentuk strategi. Dalam mempelajari upah atau pendapatan, ada beberapa teori yang membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, perbedaan kompensasi. Pada perbedaan kompensasi, kita pahami bahwa jenis pekerjaan yang berbeda akan menghasilkan kompensasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, kompensasi ini diperlukan karakteristik bahwa perbedaan beban kerja, jenis pekerjaan yang kita miliki, dan juga waktu menjadi pembeda dari nilai kompensasi yang diberikan. Yang kedua, human capital. Semakin tinggi keahlian seseorang, maka upah atau pendapatan yang dimiliki pun akan berbeda. Pendidikan dan keahlian serta pengalaman menjadi tolok ukur utama dalam penentuan pendapatan atau upah seseorang. Signaling ini membahas tentang komponen atau karakteristik seseorang mendapatkan posisi atau jabatan sesuai dengan kemampuan secara hard skill dan juga soft skill. Untuk discrimination, dalam teori upah atau pendapatan, diskriminasi menjadi salah satu permasalahan utama dari masing-masing pekerjaan di berbagai dunia. Misalnya yang bisa kita lihat dan sangat jelas adalah di Amerika Serikat. Sangat terlihat diskriminasi berdasarkan warna kulit seseorang. Efisiensi upah itu memaparkan penentuan tingkat upah atau gaji sesuai dengan human capital, ya, modal sumber daya manusianya, jenis pekerjaannya, inflasi, dan juga kemampuan industri atau perusahaan dalam memberikan upah kepada tenaga kerja. Lalu dalam studi empirik, bagaimana ya cara menghitung pendapatan dengan tepat? Dalam ide dasarnya, gaji atau upah atau pendapatan tersebut harus dihitung berdasarkan runtun waktu yang disepakati. Misalnya saja mau per jam, atau misalnya dia bekerja secara full-time, maka upah atau gaji juga bisa diberikan dalam bentuk bulanan atau mingguan. Atau bahkan dalam beberapa variabel, mereka menghitungnya dalam runtun tahunan. Di dalam beberapa perhitungan gaji, tahunan merupakan tolok ukur variabel dari gaji atau pendapatan ini. Ya. Lalu apakah yang dihitung ini berdasarkan sebelum atau sesudah pajak ya? Sebagian besar perusahaan di dunia memberikan gaji dengan potongan pajak menyesuaikan kebijakan pemerintah di tiap-tiap negara. Nah, kita akan membahas tentang penentuan karakteristik pekerjaan. Berdasarkan kepuasan dan juga pilihan tenaga kerja dalam memberikan karakteristik pekerjaan, ada beberapa karakteristik pekerjaan. Yang pertama adalah kepuasan dalam mendapatkan jam istirahat leisure time. Ya. Jelas, orang akan memilih pekerjaan jika kita memiliki jam istirahat yang cukup atau sesuai dengan hak kita. Menyenangkan atau tidak monoton. Ini juga akan menjadi salah satu karakteristik utama kalian mencari pekerjaan. Yang ketiga, aman. Dan mungkin ada yang menyukai pekerjaan yang menantang. Jadi ya, suka yang menantang di lapangan atau di behind the desk, ya, di depan laptop. Bisa juga ada tenaga kerja yang menyukai tingkat stresor yang tinggi. Misalnya menjadi auditor, itu stresornya cukup tinggi ya. Yang selanjutnya karakteristik pekerjaan dengan fisik atau menggunakan fisik atau tanpa menggunakan fisik, misalnya dengan pekerjaan mengangkat-ngangkat barang dan sebagainya. Prestisius atau membanggakan, atau dia tidak memikirkan tentang karakteristik kebanggaan atau status jenis pekerjaan yang
dianggap itu prestisius atau tidak. Dan yang terakhir, jenis pekerjaan tersebut yang dianggap apakah itu negatif atau positif menurut norma atau susila atau agama. Sebelumnya kita memahami karakteristik pilihan pekerjaan yang diinginkan oleh tenaga kerja masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kompensasi pekerjaan yang dijelaskan dalam teori ini. Nah, yang kita pahami bahwa pekerjaan dengan gaji yang tinggi biasanya pekerjaan tersebut akan terhitung sulit atau memiliki syarat yang cukup tinggi. Adam Smith menjelaskan bahwa semua keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap pekerjaan harus sesuai, equal atau sama dengan usaha atau tekanan dari pekerjaan tersebut. Kita dapat mengharapkan korelasi positif antara upah atau gaji dengan ketidaknyamanan suatu pekerjaan. Ada beberapa kemungkinan tenaga kerja yang tidak tertarik dalam karakteristik pekerjaan tertentu, dan biasanya mereka yang tidak tertarik ini akan menghindari untuk melamar pekerjaan tersebut. Analisa dalam pekerjaan dan distribusinya sangat dipengaruhi oleh gaji atau upah yang diterima, dan biasanya tidak dipengaruhi dengan kepuasan atau ingin memilihnya tenaga kerja atas pekerjaan yang diinginkan. Ya, kesejahteraan suatu pekerja itu memang sangat dihubungkan dengan gaji, tetapi juga dihubungkan dengan lingkungan serta kondisi lingkungan pekerjaan tersebut. Jika gaji dan lingkungan pekerjaan menjadi faktor pilihan dari tenaga kerja tersebut, maka kesejahteraan lebih dipentingkan dibandingkan gaji yang kita terima. Di sini mungkin bisa kalian lihat ada beberapa cerita sejarah. Salah satunya tentang 100 pekerja meninggal setiap tahunnya di Bangladesh, Malaysia, maupun Cina. Dikarenakan rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan kerja oleh tenaga kerjanya. Setelah kejadian-kejadian tersebut, ILO sangat concern terhadap K3 ini. Kecelakaan-kecelakaan yang fatal menjadi sangat dihindari oleh masing-masing industri. Dikarenakan hukuman yang diberikan oleh negara tersebut akan berat, termasuk dari ILO. Dan kerugian itu pun akan diterima oleh perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang mereka keluarkan dikarenakan kecelakaan tersebut. Sampai dengan tahun 2007 ada banyak data bahwa banyaknya tenaga kerja itu selalu bekerja dengan membawa barang-barang berat lebih dari 15 kg. Dan itu menjadi tantangan utama bagi sebagian besar tenaga kerja. Kita juga melihat di sini adanya kasus kesakitan di bahu oleh tenaga kerja yang semakin meningkat setiap minggunya karena dia bekerja menggunakan fisik. Jika dia bekerja tidak menggunakan fisik atau behind the computer ya, di meja gitu ya, kemungkinan dia akan terus-menerus bekerja tanpa ada istirahat ya, sehingga dia mengalami cedera pada bahu. Ada juga kasus cukup banyak nih permasalahan insomnia kepada para pekerjanya, dikarenakan beban kerja atau beban pikiran pekerja yang semakin meningkat. Ini dilihat dari tahun 1989 sampai 2007 terus meningkat setiap minggunya. Oleh karena itu, kasus bunuh diri di dunia dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi ini selalu menjadi kasus atau permasalahan utama di negara-negara berkembang khususnya, atau negara maju ya seperti Jepang. Perhitungan kasus kekerasan pun setiap tahun juga meningkat dikarenakan adanya sistem struktural dari pekerjaan, yaitu junior dan senior. Seperti kasus di Jepang, banyaknya sistem yang meminta juniornya bekerja lebih berat dibandingkan senior. Ini jadi kasus yang cukup pelik ya di negara maju. Oleh karena itu, tingkat pilihan orang mencari kerja menjadi sangat dipengaruhi oleh gaji dan juga kondisi pekerjaan yang dituju. Kita lihat di sini kurva indifference pada tenaga kerja membentuk trade-off antara gaji dan kondisi pekerjaan. Jika menginginkan pekerjaan dengan kondisi yang menyenangkan dan nyaman, gaji yang diberikan akan lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang beban atau kondisi pekerjaannya itu menantang dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Baik, itu adalah video perkuliahan kita hari ini mengenai diferensial pendapatan. Selain ini, saya juga memberikan materi-materi yang lain. Silahkan teman-teman juga membaca materi tersebut di PPT yang sudah saya upload.
yang sudah ada di My Class dan jangan lupa untuk bisa klik presensi mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.